Haleluya, puji Bapa Yahweh. Ya, kita serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan Yeshua HaMasiah di dalam Bapa Yahweh. Oke, langsung aja pada saat ini kita buka ya. Kita buka pemberitaan firman Tuhan yang pada saat ini kita ambil dari Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 11 dan 21. Yeremia 23 ayat 11 dan nanti ayat 21. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis di depan ya. Yeremia 23 ayat 11, 3, 2, 1. Sebab baik nabi maupun imam menjadi cemar. Ya, aku telah menemukan kejahatan mereka di dalam baitku, firman Yahweh. Lalu ayat ke-21. Yeremia 23 ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, tetapi mereka pergi. Aku tidak berfirman kepada mereka, tetapi mereka menubuatkannya sendiri. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Haleluya. Tadi Oma Simon sedang bersih-bersih rumah ya. Ya, puji Bapa Yahweh. Pada pagi siang hari ini judul khotbahnya yaitu kejahatan di bait Yahweh yang harus kita bersih-bersih. Ya. Selama kita bersih-bersih ada debu tadi ceritanya. Ada debu juga mungkin ada sedikit karena sudah capek. Kalau ada orang yang dianggap mengganggu sedikit bisa emosi ya. Pada saat kita sedang melakukan pembersihan di bait Yahweh di hidup kita ya, kadang muncul kita sedang konsentrasi ada emosi ya, atau juga mungkin ketika kita sedang bersih-bersih ada banyak debu, ada banyak abu yang bisa mengganggu pernafasan kita ya. Kalau kita tidak menggunakan selengkap senjata Bapa Yahweh ya, atau alat pelindung diri ya. Kalau dalam alat pelindung diri dari debu kita mungkin menggunakan masker. Kalau kita tidak menggunakan masker atau penutup hidung, mungkin debu itu, abu itu bisa membuat kita bersin akhirnya. Tetapi apabila kita menggunakan alat pelindung diri, ada perisai Bapa Yahweh, ketika kita sedang bersih-bersih, kita tidak akan kemasukan abu, tetapi kita tetap boleh dengan tetap setia membersihkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, pada pagi hari ini kita ke slide yang saya beri judul yaitu kejahatan di bait Yahweh. Ya, puji Bapa Yahweh, tadi juga sudah boleh disaksikan ya, bahwa kita yang ada di tempat ini, kita mungkin secara tidak sadar kita sudah menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di luar sana. Ya, melalui media-media, benda-benda mati ini boleh dipergunakan oleh Bapa Yahweh dengan kuasanya untuk memberkati orang-orang yang ada di luar sana ya. Sekali lagi saya bilang apa? Internet ya. Tanpa internet bursa saham mati. Tanpa internet tidak bisa menjual dan membeli. Dengan internet sesuatu yang mati bisa menjadi hidup. Ada roh. Ya, di dalam YouTube, di dalam Facebook, di dalam media-media sosial kita, benda-benda yang mati bisa menjadi hidup. Ya. Adit lagi ada di Surabaya, ini laptop bisa muter-muter sendiri, bisa jalan sendiri, bisa dia operate sendiri dari Surabaya karena adanya internet. Kita yang melihat benda mati menjadi hidup seperti ada rohnya.
hati-hati dengan internet. Yang saya bilang, saya nyatakan itulah 666. Tapi orang tidak sadar, sudah terpengaruh ya. Dan puji Bapa Yahweh, melalui benda-benda mati ini kita boleh, siaran kita boleh memberkati banyak orang. Tadi ada yang bertanya mengenai basuh kaki ya. Mengenai basuh kaki ada yang bertanya, minta diberikan pengajaran ya. Sebenarnya secara tidak langsung sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Setiap kita mau melakukan pembasuhan kaki kan sudah diberitakan secara tidak langsung, asal mengikutinya sampai akhir ya. Sampai akhir siaran ya. Tapi kalau cuma dipotong-potong ya nggak dapet ya. Tujuan utama daripada kita melakukan basuh kaki adalah untuk kita saling merendahkan hati, saling menghormati, saling mengampuni, saling mendoakan ya. Mungkin orang-orang di luar sana banyak gereja-gereja besar susah mau melakukan basuh kaki. Saya kan jemaatnya besar. Nah, itu dia. Tujuan basuh kaki adalah merendahkan hati ya. Jemaat sebesar apapun kalau ada kerendahan hati pasti bisa untuk melakukan basuh kaki. Oh, susah banget nih. Jemaat saya ribuan, masa saya harus menyediakan baskom ribuan? Ibu-ibu punya baskom di rumah? Punya. Bawalah baskom dari rumah. Kalau pendetamu tidak mau tanda kutip dipersulit, kita mau beribadah, mau melakukan kehendak Bapa Yahweh, pasti punya baskom. Handuk punya? Punya. Airnya susah di sini, bawa sendiri dari rumah. Bawa aja dua botol ya. 2 galon kebanyakan ya. Bawa aja dari rumah. Kalau pendetanya mempersulit kita melakukan basuh kaki. Intinya apa? Mau. Ya. Orang dikasih apapun, kalau tidak mau tidak akan dilakukan ya. Jadinya tetap kalau nanti setelah ibadah kita bisa ada acara basuh kaki, mungkin Bapak Ibu yang di rumah bisa sambil sama-sama melakukan basuh kaki ya. Kalau engkau sedang tidak ada di gerejamu, mungkin bisa melakukannya di rumah ya, sekeluarga, Bapak, Ibu, anak ya, saling melakukan basuh kaki, merendahkan hati, saling mendoakan, saling mengampuni. Karena itu yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh ya. Ya, Bapa Yahweh Tuhan Yesus sendiri yang kasih perintah. Ya, rendahkan hati kita ya. Setelah itu kita ada namanya perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus. Oh, kalau perjamuan kudus itu cukup setahun sekali. Bapak Ibu pernah dengar ajaran seperti itu? Ya, perjamuan kudus cukup setahun sekali. Kalau setiap bulan itu ajaran Yunani, ajaran bukan dari Tuhan Yeshua. Ya, mereka tidak mengakui apa yang tertulis di kitab 1 Korintus ya. Lakukanlah ini sesering mungkin sebagai peringatan akan aku. Oh, di dalam kitab suci perjanjian baru yang asli tidak ada kata sesering mungkin. Katanya begitu. Ya, saya juga tidak tahu aslinya seperti apa, tetapi mereka cuma bilang tidak ada kata sesering mungkin. Kalau tidak ada sesering mungkin berarti sebulan sekali boleh dong. Ya, kan tidak diperjelas harus setahun sekali. Ya, perayaannya setahun sekali. Tapi kita melakukan sebagai kita kan sebagai seorang kekasihnya Bapa Yahweh ya. Sebagai seorang kekasih boleh dong kita mengenang kekasih kita. Masa mau dilarang-larang saya mau mengenang akan perbuatan
kekasih saya. Ya, itu sama seperti jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Dibatasi, ya. Saya mau mengenang kekasih saya sesering mungkin boleh dong. Ya. Orang-orang suami lagi pergi baju kotor nggak dicuci aja boleh buat dicium-cium. Supaya apa? Buat mengenang bau keringatnya. Boleh. Ada orang seperti itu, ya. Boleh kan? Ini kan supaya apa? Supaya saya selalu teringat. Terima kasih Bapak Yahweh untuk darahmu, untuk tubuhmu yang kudus, ya. Bukan dengan barang fana, ya, dengan darah yang mahal, tanpa noda dan celah, ya. Puji Bapak Yahweh. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun kita ditempatkan Bapak Yahweh, silakan nanti setelah ini kita akan melakukan basuh kaki lalu perjamuan kudus. Silakan diikuti di tempat masing-masing, ya. Dengan syarat apabila kita melakukan perjamuan kudus harus mengakui tubuh dan darah Yeshua HaMashiach harus sudah dibaptis, ya. Tadi kan juga ada kata-kata sudah dibaptis. Sekarang orang lagi trending banyak sekali macam-macam baptisan. Ya, yang firman Tuhan katakan baptisan ada berapa? 3. Ya. Baptisan apa aja? Ya. Matius 3 ayat ke-11. Coba kita lihat Matius 3 ayat 11. Karena kalau tidak diberi ayat ntar dibilang itu hanya omongan Denny. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Sesungguhnya, nih kata Yohanes, aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan. Tetapi yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku, yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Jadi baptisan hanya dikenal 3. Baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Sekarang orang karena mencari tenar macam-macam. Baptisan update, baptisan pemulihan, baptisan pembaharuan. Intinya sama. Ya. Intinya sama, baptis dengan nama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Cuman supaya apa? Tenar, ya. Supaya tenar, yaitu nanti kita akan bahas nanti. Supaya tenar, tadi kan juga disaksikan keluarga yang hanya mencari uang, mencari uang, mencari uang. Ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya duit dalam pelayanan. Itu adalah kejahatan di bait Yahweh di zaman sekarang ini, ya. Oke, kita kembali ke slide mengenai kejahatan di bait Yahweh, ya. Apa saja yang sudah terjadi di bait Yahweh pada saat itu seperti yang tertulis di kitab Yeremia ini. Next, slide selanjutnya. Kejahatan yang pertama yaitu mereka bernubuat bagi Baal yang sudah menyesatkan Israel. Ya, tadi kan Yeremia 23 ayat yang ke-11 dan juga nanti ayat ke-13 ini, ya. Mereka bernubuat bagi Baal dan menyesatkan Israel. Kalau kita lihat judulnya adalah nabi-nabi palsu. Ya, zaman sekarang Bapak Ibu, seperti tadi yang saya bilang, internet banyak sekali kan muncul nabi-nabi, nabiah, nggak jelas. Kenapa saya bilang nggak jelas? Seperti tadi disaksikan, mencampur adukan nama Yahweh, nama Yeshua,
sama dengan nama A, sama dengan nama Yesus dicampur adukan. Bahkan mereka kasih lihat, Bapa Yahweh memberikan aku penglihatan. Tahu di internet seperti itu? Bapa Yahweh sudah berfirman sama saya. Tuhan Yesus mengatakan beginian, tapi ujung-ujungnya begitu. Mereka bernubuat bagi Baal. Ya, mungkin perkataan ini keras. Ya. Muncul nabi-nabi. Muncul nabiah-nabiah. Saya bukan bilang palsu, tapi enggak jelas. Asalnya enggak jelas. Ya, kenapa? Karena ujung-ujungnya duit. Ya, banyak sekali kan. Oh, Pak Pendeta ini saya mendapatkan penglihatan. Engkau begini. Ya. Tapi itulah. Karena apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Saya adalah orang yang sudah bergumul dengan roh. Saya sudah tahu cara menangani roh seperti itu. Wah, baru dikasih pencobaan seperti itu langsung emosi. Ya, baru dikasih penglihatan baru emosi. Saya kasih tahu, ini bukan ngulang ya. Di sini pernah terjadi lebih parah. Ya. Bukan cuma lewat mimpi, tapi bukan cuma lewat penglihatan. Saya yakin kalau orang luar melihat langsung percaya. Tunjuk begini, kipas angin muter. Tunjuk begini, kipas angin mati. Tunjuk begini, lampu hidup, lampu mati. Dalam nama Yesua pada saat itu. Bagaimana seorang yang katanya nabi, baru katanya diberikan penglihatan sudah emosi. Bagaimana caranya menangani roh-roh seperti itu? Yang secara jelas memperlihatkan mujizat-mujizat. Ya, di sini saya kasih bilang, nabi-nabi tidak jelas, nabi-nabi palsu. Tapi kok ternyata orang suka ya. Suka dengan pengajaran seperti itu, saya juga nggak ngerti. Ya, mungkin orang mendengar khotbah seperti ini 1 jam sudah, wow, pikiran melayang jauh, tidur maksudnya. Tetapi mendengar yang namanya duit atau juga tentang cara kerja setan, sampai jam 12 malam, jam 2 pagi dikejar terus itu nonton di internet. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itulah tanpa disadari tanda binatang yang saya bilang 666-nya itu internet ada di dahi. Nggak jelas, nggak kelihatan, tapi itu ada di dahi. Dikontrol di tangan, ada di tangan. Ya. Tubuh bisa binasa, tapi roh yang memberikan hidup, ya, roh kita dibawa oleh setan, nggak sadar akhirnya terbawa cara kerjanya setan seperti itu, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau dulu saya kalau mau khotbah itu saya rasanya nggak mantep kalau belum dengerin pendeta itu, ya. Tapi puji Bapak Yahweh, setelah saya tersandung, saya baru sadar, oh ternyata nggak usah, lebih baik saya mengandalkan Bapak Yahweh aja. Dengerin pendeta, apalagi nggak pernah buka ayat, ya hanya cuap-cuap saja, nggak jelas, nggak mantep. Apalagi sekarang ini kan hari raya pencurahan Roh Kudus. Hari raya di mana mujizat pemulihan itu terjadi, ya. Jadi jangan mengandalkan manusia. Apa yang terjadi pada saat zaman pencurahan Roh Kudus? Coba kita lihat dalam kitab Kisah Rasul.
Kisah Rasul 2 ayat ke-41 dan 42. Kemudian sesungguhnya mereka yang siapa? Yang menyambut gembira perkataan itu. Perkataan apa? Pertobatan. Mereka dibaptiskan. Dan pada hari itu kira-kira berapa? 3.000 jiwa telah ditambahkan. Next. Dan mereka hidup dengan terus bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan dan dalam pemecahan roti dan dalam doa. Ya, ini kuasa Roh Kudus, kuasa Ruach HaKodes, kuasa Bapa Yahweh yang boleh terjadi. Ya, jadi kita tidak boleh terlalu mengidolakan seorang pelayan Tuhan, seorang yang katanya mengatakan ini suara kenabian, ini saya mendapatkan seorang nabiah yang mendapatkan mimpi dari Bapa Yahweh, tapi ujung-ujungnya campur aduk Yesus, Allah, Yeshua, Yahweh, semua jelas. Ya, tapi orang percaya. Ya. Sekarang tanggal berapa? 5 Juni 2022. Besok tanggal berapa? 6 Juni 2022. Ada yang menubuatkan tanggal 6 Juni 2022 Anti-Hamasya akan duduk di bait, bukan bait Elohim, bukan bait Yahweh, tapi bait A. Ya, yang tempatnya sudah ada sekarang. Kenapa? Ya itu kan dicampur adukan antara Yesus, Allah, Yeshua, Yahweh, semua sama katanya. Dan itu servernya sama. Ya, servernya sama. Saya sudah tahu. Ya, saya mengucap syukur di sini Bapak Yahweh sudah memperlihatkan sebelum terjadi sesuatu semua sudah Bapak Yahweh tunjukkan. Ya, dulu sekitar saya lupa 2014 atau 2015 ya, Bapak Gembala pernah diberikan mimpi sedang bawa mobil kalau nggak salah ya, pokoknya ada yang berusaha merebut setir. Puji Bapak Yahweh, nggak lama kemudian nggak nyampe 1 tahun terbukti terjadi. Dan minggu yang lalu ya kalau nggak salah Ibu Gembala pernah bersaksi juga, pernah mendapatkan pernah mendapatkan mimpi juga. Sebenarnya saya sudah tahu ini ada trik setan di belakang, tapi ya mungkin ya hanya seorang Denny yang berbicara, perlu Bapak Yahweh sendiri yang masih tahu. Ya, puji Bapak Yahweh di situ terjadi. Bapak Yahweh sudah kasih lihat semuanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Asal apa? Asal kita hidupnya benar di dalam Bapak Yahweh. Ya, tadi kan disaksikan juga tentang apa? Berpuasa. Ya. Berpuasa, kita berpuasa tidak hanya asal menahan lapar Bapak Ibu ya. Ya. Kita kan di sini melakukan ibadah doa puasa. Ya, kalau diberikan kekuatan oleh Bapak Yahweh dari jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu. Ya, kalau orang-orang di luar sana bolehlah. Mereka mengatakan kita tidak melakukan ibadah sabat ya. Mereka melakukan ibadah sabat dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi hari Sabtu, setelah itu foya-foya. Apa itu yang dinamakan sabat? Padahal Bapak Yahweh kehendaki sabat itu dikhususkan bagi Bapak Yahweh ya. Ketika kita berpuasa jangan seperti orang-orang dunia. Kita baca kitab Yesaya 58. Sebenarnya ayatnya panjang. Yesaya 58 tentang judulnya yaitu hal berpuasa. Kita mulai baca sebenarnya dari ayat 1, tapi kita dari ayat 5 aja. Yesaya 58 ayat 5. Jadi Bapak Yahweh menentang puasa-puasa yang seperti dilakukan oleh orang-orang dunia. Seperti itukah puasa yang aku kehendaki? Sebuah hari bagi seorang manusia untuk
menyengsarakan jiwanya, ya, nggak ada semangat, nggak ada gairah, untuk menundukkan kepalanya seperti gelagah dan membentangkan kain kabung dan debu. Apakah ini yang engkau sebut sebagai puasa dan hari kesukaan? Ya, di dalam kita berpuasa di situ adalah hari kesukaan bagi Yahweh. Ya, next selanjutnya, bukankah ini puasa yang aku pilih? Ini yang Bapak Yahweh mau. Untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, tadi itu kejahatan di bait Yahweh. Untuk melepaskan tali-tali kuk, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan kamu akan mematahkan setiap kuk, berarti ada peperangan ya, untuk membuka beban. Kuk itu beban ya. Bukankah untuk apa? Sharing, bagi roti kepada yang lapar, membawa musafir miskin ke rumah. Ketika engkau melihat orang-orang yang telanjang, maka engkau menutupinya dan engkau tidak menyembunyikan dirimu dari saudaramu. Alias pada saat kita berpuasa, jangan ngendon di rumah tidur tanpa aktivitas. Tetap harus memuliakan nama Bapak Yahweh. Itu yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya dalam ayat yang kelima, untuk menyengsarakan jiwanya, hanya untuk menundukkan kepalanya seperti orang nggak ada kekuatan. Tapi justru puasa itu adalah hari kesukaan bagi Bapak Yahweh. Ya, itu adalah doa puasa yang Tuhan kehendaki. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Kita kembali ke slide. Tadi kejahatan di bait Yahweh, pertama bernubuat bagi Baal, menyesatkan Israel. Ya, itu yang tertulis dari kitab Yeremia tadi ya. Mereka bernubuat bagi Baal, menyebabkan umatku Israel sesat. Itu yang dilakukan oleh para nabi Samaria. Lalu apalagi kejahatannya? Perzinahan, kebohongan, ya, mendukung kejahatan, penglihatan dari hati sendiri bukan dari Yahweh. Ini ada ada semua ya. Bukan saya ngarang-ngarang. Ini kitab Yeremia 23 ya. Saya akan bacakan aja deh, biar tidak seperti ini hanya ngomong-ngomong aja. Yeremia 23 ayat 13. Saya akan bacakan. Yeremia 23 ayat 13. Dan aku telah melihat ketidaklayakan di antara para nabi Samaria. Mereka bernubuat bagi Baal dan telah menyebabkan umatku Israel sesat. Lanjut. Aku juga telah melihat suatu hal yang mengerikan di antara para nabi Yerusalem. Perzinahan, berjalan dalam kebohongan, menguatkan tangan para pelaku kejahatan sehingga tidak ada seorang pun berbalik dari kejahatannya. Mereka semua telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman mengenai para nabi itu. Lihatlah, aku akan membuat mereka makan pohon pahit dan membuat mereka minum air empedu. Karena dari nabi-nabi Yerusalem telah menyebar kefasikan ke seluruh negeri. Ya, ini nabi loh, jabatannya katanya nabi. Tapi ternyata ajarannya enggak sesuai dengan firman Bapak Yahweh. Itu yang ditulis oleh Yeremia. Ya, Yeremia adalah orang yang dipakai oleh Bapak Yahweh sejak masa muda. Ya, next selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya. Yeremia diutus, ya. Ini mengenai pengutusan si Yeremia untuk menghancurkan para nabi-nabi Baal, para nabi-nabi palsu yang enggak jelas ininya pengajarannya. Di sini Bapak Yahweh mengutus siapa? Yeremia. Saya akan baca Yeremia 1 ayat 1 sampai 10. Nanti kita akan split lagi kata-kata yang begitu indah. Yeremia 1 ayat 1.
perkataan-perkataan Yeremia anak Hilkia, seorang imam dari Anatot di tanah Benyamin, yang kepadanya firman Yahweh telah datang pada zaman siapa? Yosia anak Amon, Raja Yehuda pada tahun ke-13 masa pemerintahannya. Ntar dulu. Waktu itu kita pernah belajar tentang siapa? Yosia. Yosia adalah Raja Yehuda di mana pada saat itu Torah ditemukan. Torah ditemukan, Bapak Ibu masih ingat kan? Ditemukan oleh pada saat itu yang bernama Imam Hilkia. Kenapa Torah bisa ditemukan? Karena pada saat itu mereka sedang bersih-bersih bait Elohim, bait Yahweh. Ya kita baca aja deh. Jadi pada saat itu Yeremia adalah seorang nabi ketika zaman Yosia di usia 13 tahun pemerintahan. Ya, jadi setelah 13 tahun pemerintahan si Yosia muncullah Yeremia. Kita baca dari kitab 2 Tawari. 2 Tawari 34 ayat 3. Ini adalah masa-masa pada saat zaman Raja Yosia. 2 Tawari 34 ayat 3. Dan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika dia masih muda belia, ketika si Yosia masih muda belia, dia mulai mencari Elohim Daud leluhurnya. Dan pada tahun berapa? Ke-12, ia mulai menahirkan Yehuda dan Yerusalem dari tempat-tempat pemujaan dan asera-asera patung-patung dan selanjutnya. Pada saat 12 tahun pemerintahan Yosia, dia mulai melakukan pembenahan. Semua diusir, semua dibuang, pemujaan-pemujaan berhala. Dan pada tahun ke-13 masuklah Yeremia. Pada saat itu dia menjadi nabi di zamannya si Yosia. Sampai sini ngerti Bapak Ibu ya? Jadi setelah 12 tahun, lalu pada tahun ke-13 muncullah Yeremia. Kita balik lagi ke Yeremia 1 tadi. Yeremia 1, kita lanjutkan bacanya. Ayat ketiga. Yeremia 1 ayat ketiga, dan hal itu terjadi juga pada zaman Yoyakim anak Yosia. Jadi setelah Yosia muncullah Yoyakim, Raja Yehuda, sampai berakhirnya tahun ke-11 bagi Zedekia anak Yosia. Jadi Yosia, Yoyakim, Zedekia, itulah masa si Yeremia. Pada masa pembuangan Yerusalem pada bulan ke-5. Next selanjutnya. Ayat yang keempat ini. Yeremia 1 ayat yang keempat tadi. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, ya, sebelum Bapak Yahweh membentuk engkau dalam rahim. Sudah ada bentuk. Nah, sebelum ada bentuk, aku telah mengenal engkau. Ya, ingat, sebelum dibentuk dalam rahim, Bapak Yahweh sudah kenal, berarti Bapak Yahweh sudah tahu nih bibitnya dari mana, benihnya dari mana, ya. Oleh karena itu kan Bapak Gembala sering bilang bahwa kita ini Bapak Yahweh adalah saudara yang baik. Dia sudah tahu awalnya bagaimana, akhirnya seperti apa. Nah, seperti ini. Awalnya Bapak Yahweh sudah tahu sebelum si Yeremia terbentuk, ya namanya bentuk berarti sudah mulai jadi embrio, tapi sebelum jadi embrio, dari benihnya Bapak Yahweh sudah mengenal Yeremia, ya. Puji Bapak Yahweh dahsyat. Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sebelum keluar dari kandungan sudah dikuduskan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, kalau ibu-ibu kan sering bilang, kamu tuh 9 bulan dalam perut mama, jadi mama tuh tahu kelakuan kamu. Tapi Bapak Yahweh bilang, aku tuh sudah tahu kamu asalmu dari mana. Lebih dahsyat Bapak Yahweh, ya. Kemudian aku berkata, Tuhan Yahweh, lihatlah,
Aku tidak mengetahui cara berbicara karena aku masih muda, ya. Yeremia masih muda. Namun Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata aku masih muda, sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu. Dan semua yang aku perintahkan kepadamu, engkau harus mengatakannya. Janganlah takut terhadap wajah-wajah mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau. Firman Yahweh. Dan Yahweh meletakkan tangannya, menyentuh mulutku, dan Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Lihat, pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, meruntuhkan, membinasakan, tapi juga menghempas, tapi juga membangun, dan untuk menanam. Kita balik ke slide tadi. Ini adalah pengutusan Yeremia oleh Bapa Yahweh. Tadi kan Tuhan mengenal sebelum kita terbentuk, dibentuk dalam rahim. Tapi tadi si siapa? Si Yeremia bilang, aku tidak mengetahui cara berbicara karena aku masih muda. Ya, sama seperti Yosia juga pada waktu dia menjadi raja juga umurnya masih berapa? 8 tahun. Masih menjadi anak-anak bisa dibilang ya, tapi sudah menjadi raja. Begitu juga dengan Yeremia, aku tidak tahu cara aku berbicara. Ya, kalau sekarang kan kalau kita bisa mau jadi pengkhotbah yang terkenal kan gampang aja kan. Tinggal comot dengar YouTube jadi. Asal jago ngomong, katanya begitu. Tapi zaman dulu belum ada namanya internet. Ya. Oleh karena itu Yeremia bilang, aku tidak tahu Tuhan cara berbicara karena aku masih muda. Hei anak-anak muda. Ya. Pernahkah terjadi seperti ini dalam kehidupan kita? Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Lain aja lah. Aku di belakang panggung aja. Kelihatannya keren kan? Aku berdoa aja di belakang panggung. Ya, aku dari bawah aja. Tapi Tuhan berkata, aku akan memakai engkau. Aku telah membentuk engkau, aku telah mengenal engkau sebelum terbentuk dalam rahim. Ya. Ingat Mose juga ngomongnya seperti itu. Ketika dia mau dipakai oleh Bapa Yahweh untuk membebaskan umat Israel. Tuhan, jangan aku deh. Aku gak bisa ngomong Tuhan. Pakai aja yang lain deh katanya begitu. Tapi kalau Bapa Yahweh sudah punya rencana, bila Bapa Yahweh sudah membuka pintu, tidak ada satupun dapat menutupnya. Kalau Bapa Yahweh sudah mengangkat kita, tidak ada yang dapat merendahkan kita. Ya, begitu juga dengan Yeremia. Yeremia, aku mau pakai engkau. Ya, bahkan Tuhan bilang, aku telah menaruh firmanku di mulutku. Ya, aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Ya, jangan nganggap remeh perkataan ini. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Aku telah menaruh firmanku di dalam mulutmu. Siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Dan pada awalnya ada firman. Firman itu ada bersama Elohim. Firman itu adalah Elohim itu sendiri. Ya. Jadi aku Yahweh telah menaruh firmanku di mulutmu. Itu artinya apa? Yang ngomong itu adalah Elohim sendiri. Ya, kalau yang ngomong Elohim sendiri, setan juga takut. Jangankan raja-raja, setan aja takut. Ya, apalagi pada saat itu Yeremia harus menentang raja-raja ataupun para nabi-nabi penyembah Baal, nabi-nabi palsu. Ya, di sini janji Bapa Yahweh, aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Kenapa?
Karena firman Bapak Yahweh itu fungsinya apa Bapak Ibu? 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Coba 2 Timotius 3 ayat 16. Kita akan bandingkan dengan pernyataan Bapak Yahweh dari kitab Yeremia tadi ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab diilhami Elohim. Manfaatnya yang pertama apa? Untuk mengajar. Kedua, menegur. Untuk perbaikan. Yang ketiga, pendidikan. Ada 4. Selain ditegur, selain ya ibaratnya diremukan lah ya, tapi dia juga membangun ya untuk mendidik kita dalam kebenaran, dalam pengajaran. Sama seperti kitab Yeremia tadi ya. Yeremia 1 ayat 10 tadi coba kita lihat. Ayat 10 tadi, lihat pada hari ini aku telah menetapkan engkau. Ya, tadi kan sebelumnya kan apa? Aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Firman itu adalah Elohim. Dan firman, fungsi daripada firman itu apa? Aku telah menetapkan engkau atas kerajaan untuk mencabut. Firman juga untuk mencabut segala akar-akar yang tidak benar, untuk meruntuhkan, untuk membinasakan, untuk menghampaskan, tetapi juga apa? Membangun dan juga untuk menanam. Ya, itu adalah fungsi firman Bapa Yahweh. Ya, firman Bapa Yahweh yang sudah ditaruh di mulut. Ya, oleh karena itu kalau sudah ada firman di mulut yang adalah Elohim itu sendiri, kita pergunakan mulut ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan di sini ketika saya sedang berbicara mengenai firman Tuhan, entar saya selepas ibadah saya ngomong yang nggak benar. Itu namanya hanya acting. Saya bilang cuma acting. Kenapa? Karena firmannya tidak tertabur, tidak bertumbuh, tidak menjadi berkat sayanya. Ya, oleh karena itu ketika kita semua sudah diberkati oleh Bapa Yahweh, firman Bapa Yahweh sudah ditaruh di mulut kita. Ketika kita juga berbicara, mungkin di tempat ini, mungkin di tengah-tengah masyarakat, ya, pergunakanlah mulut kita ini untuk memberkati. Ya, mungkin kita bercanda, kira saling menyakiti orang, nggak ada berkat. Ya, tetapi kita mulai belajar, Tuhan, Engkau yang telah membentuk aku, Engkau yang telah menaruh firman-Mu di mulutku, biarlah setiap perkataanku boleh memberkati banyak orang, ya, sehingga segala kejahatan-kejahatan, tadi kan judulnya apa? Kejahatan di bait Yahweh. Kita adalah tubuh kita tadi apa? Bait Yahweh. Ya, jadi dalam setiap bait Yahweh, saya, Bapak Ibu semua yang ada di sini maupun di rumah, mulut kita hati-hati. Jadi berkat, ya, dimanapun Bapak Yahweh tempatkan kita. Next, balik ke slide. Selanjutnya. Nih, macam-macam kejahatan nih ya. Pada saat di zaman Yeremia, ya, saat zaman sebelum Yeshua ada. Pada saat itu ada apa? Contohnya Abraham tertidur pada saat ibadah. Ya, kejahatan di bait Yahweh. Itu jahat di mata Bapa Yahweh. Tidur pada saat ibadah yang dilakukan oleh bapa leluhur kita Abraham itu jahat. Ya, pada saat itu juga raja-raja banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan tadi apa? Mereka bahkan di dalam bait Yahweh itu ditaruh penyembahan-penyembahan berhala. Ya, sama seperti sekarang ini. Ya, tadi saya bilang nama Allah, nama Yesus, nama Yahweh, nama Yeshua jadi satu dalam tempat ibadah, dalam satu sinode gereja. Ya, memang sinode tidak menyelamatkan engkau, tapi nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach itulah yang menyelamatkan kita. Ya, jadinya harus benar-benar kejahatan di bait Yahweh, ya, di dalam gerejanya, di dalam sinodenya harus benar-benar mempermuliakan nama
Bapak Yahweh. Jangan dicampur adukan seperti nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, nabi-nabi yang tadi mau ditegur oleh Bapak Yahweh melalui Yeremia. Bahkan kejahatan pada saat zaman Yeshua juga ada di dalam bait Yahweh, di dalam bait Yahweh. Di situ apa? Diperdagangkan, ya, diperdagangkan hewan untuk menebus dosa. Ya, coba kita lihat dalam Matius 21 ayat 12. Ketika Tuhan Yeshua pada saat itu marah. Matius 21 ayat 12. Dan Yeshua masuk ke dalam bait suci Elohim dan mengusir semua orang yang sedang menjual dan membeli di dalam bait suci itu. Dia menjungkir balikan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku yang menjual merpati. Apa yang dijual? Merpati. Merpati adalah, coba dalam Imamat. Imamat 1. Ada jenis persembahan ya, Bapak Gembala sudah sering mengkhotbahkan hal ini. Imamat 1 ayat 3. Apabila persembahan berupa persembahan bakaran dari mana? Kawanan lembu. Yang pertama kawanan lembu. Lalu ayat ke-10. Ayat 10. Dan apabila persembahannya dari kawanan domba atau kambing-kambing. Yang kedua. Lalu yang ketiga. Ayatnya yang ke-14. Dan apabila persembahannya bagi Yahweh berupa persembahan bakaran dari burung, maka dia harus mempersembahkan persembahannya itu dari burung-burung tekukur atau dari anak-anak burung merpati. Ya, kalau orang kaya ya mungkin lembu, setengah domba atau kambing, yang kurang bisa berupa merpati. Yang diperjualkan di depan bait Yahweh adalah merpati, yang orang-orang miskin, yang orang-orang kurang berada, yang diperjualbelikan. Padahal Bapak Yahweh sudah menetapkan standar kan, kalau lembu ataupun kambing harus berumur sekian, tidak bercacat celah. Tujuannya apa? Supaya orang kalau berbuat dosa itu nyari persembahan yang memang benar-benar tidak bercacat celah. Supaya apa? Ada usaha, ada rasa capek, akhirnya apa? Tidak berbuat dosa lagi. Itu tujuan dari Bapak Yahweh. Tetapi di depan bait Bapak Yahweh diperjualbelikan itu supaya apa? Kamu berdosa, nih merpati, beli. Minta ampun sama Bapak Yahweh. Gampang. Kejahatan di bait Yahweh. Supaya apa? Tidak merasa, oh aku sudah berdosa Tuhan. Aku harus minta ampun kepadamu. Tapi semua dimudahkan. Nih kamu kalau mau minta ampun sama Bapak Yahweh nih gampang nih. Udah gua jual nih merpati. Merpati yang paling kecil. Mempersembahkan bagi Bapak Yahweh yang paling kecil. Kejahatan di bait Yahweh itu yang terjadi. Tidak hanya di zaman Yeshua, tetapi di zaman sekarang pun terjadi. Memberikan persembahan bagi Bapak Yahweh, ya yang kecil aja lah Tuhan, kau tahu hatiku lah. Yang penting adalah kasih aja buat Bapak Yahweh lah. Mulai timbul seperti ini. Itu kejahatan di bait Yahweh yang tertulis seperti di zaman Yeshua. Makanya Yeshua marah. Dan sekarang di zaman seperti sekarang ini pun masih terjadi ya. Nah, kita balik ke slide. Pada saat zaman akhir sekarang ini muncullah seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu 2. Yaitu apa? Pengajaran Bileam dan pengajaran Nikolaus. Coba kita baca deh. Wahyu 2.
Anak-anak muda nggak usah dibayangin ayatnya banyak, ntar tugas mingguannya banyak, tenang aja, ntar saya potong sedikit. Nggak usah dibayangkan dulu, kadang-kadang kan udah mikir, waduh nih ayatnya banyak nih yang harus saya catat, udah malas ngerjain ya. Tenang aja. Wahyu 2, pertama pesan untuk gereja Efesus. Wahyu 2 ayatnya yang ke-6. Wahyu 2 ayat yang ke-6. Ini kejahatan di Bait Yahweh di zaman sekarang. Wahyu 2 ayat ke-6. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Zaman gereja pertama, Efesus, ada pengajaran para pengikut dari Nikolaus. Lalu Wahyu 2 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Ayat 14 sampai 15. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran siapa? Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel agar memakan yang dikorbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus yang aku benci. Ya. Zaman gereja yang pertama, Efesus, ada pengajaran pengikut Nikolaus. Yang kedua kok nggak ada ya? Smyrna, hilang. Yang ketiga, di Pergamus muncul lagi ajaran para yang memegang pengajaran Nikolaus. Efesus ada, di Smyrna nggak ada, yang ketiga muncul lagi di Pergamus. Efesus menurut literatur yang saya baca, Efesus artinya adalah yang didamba. Smyrna artinya adalah pahit, tekanan. Pergamus artinya perkawinan gereja dan dunia. Ya, jadi ketika zaman Smyrna, ketika mereka ditekan begitu rupa, justru pengajaran-pengajaran seperti Nikolaus ini nggak muncul. Tetapi ketika zaman-zaman kebebasan, zaman-zaman enak, muncullah pengajaran-pengajaran Nikolaus, ya. Sama seperti sekarang yang ada yang katanya zaman apa? Hak asasi manusia, zaman kebebasan. Muncullah pengajaran-pengajaran Bileam yang melayani tadi untuk apa? Untuk uang. Pengajaran Nikolaus yang tanpa seorang harus ada perantara, ya. Jadi sebelum kita menuju kepada Tuhan harus ada perantaranya dulu ya. Padahal Bapa Yahweh pada saat ini sudah memperingatkan kita, Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita tanpa perlu perantara manusia, ya. Oleh karena itu kan Bapa Yahweh sudah memperingatkan, Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli kitab telah duduk di atas kursi Musa. Matius 23, satu ayat terakhir. Matius 23 ayat 1. Ayat 1 dan 2. Kemudian Yeshua berbicara kepada kerumunan orang itu dan kepada para muridnya. Seraya berkata, para ahli kitab dan orang-orang Farisi telah duduk di atas kursi Musa. Kursi Musa, kursi yang begitu dijadikan panutan. Tapi yang duduk adalah orang-orang Farisi dan para ahli kitab. Itulah para nabi-nabi palsu. Para nabi palsu yang sekarang pada zaman sekarang di internet sudah keluar. Para nabi palsu dimunculkan atas nama katanya, atas nama Yahweh, atas nama Yeshua. Tapi Bapa Yahweh sendiri tadi mengatakan dalam kitab Yeremia, aku tidak pernah mengutus mereka. Ya, mereka hanya berbicara dari diri mereka sendiri, bukan dari mulutku, ya. Oleh karena itu hindari, jauhilah akan pengajaran
Di zaman akhir ini pengajaran Bileam yang hanya mengajar karena duit, yang hanya mengembalakan hanya karena duit, pengajaran Nikolaus yang kalau tanpa gue, ini jemaat gak bakalan bisa maju. Itu adalah pengajaran Nikolaus. Sama seperti zaman Yeshua. Ya, para ahli kitab dan orang Farisi sudah duduk di atas kursi Musa. Ya, kalau zaman dulu mungkin masih wajar kali ya, orang kan yang bisa baca tulis hanya sedikit ya. Akhirnya mereka harus menanya sama para ahli Farisi, para ahli kitab, ini kira-kira bacaan Torahnya ini apa sih artinya? Tapi di zaman sekarang kita semua diberikan anugerah oleh Bapa Yahweh, sudah bisa baca, sudah bisa tulis, sudah bisa mengerti, tinggal. Jadi ini kita Bapa Yahweh, kita gunakanlah Roh Kudus supaya kita bisa mengerti akan kehendak Bapa Yahweh ya. Jangan mau ditipu oleh para nabi palsu yang mencampur adukan nama-nama yang kudus. Ya. Kita harus menganggap Bapa Yahweh itu sebagai apa sih? Kekasih. Ya. Kekasih, ya. Kalau kekasih kita salah ngucap, cemburu nggak? Marah nggak? Kecuali kalau kita anggap kekasih kita mah gampang lah, cincai, dia bisa tahu lah arti apa hati gue lah. Tapi Bapa Yahweh, dia kekasih yang lebih dari kekasih yang lain. Ya, oleh karena itu hormati Bapa Yahweh, panggillah nama Bapa Yahweh dalam Yeshua Mesias dengan benar. Dan berikan dirimu dibaptis. Ingat, baptisan hanya ada 3. Air, api, Roh Kudus. Tidak ada namanya baptisan pembaharuan, baptisan pemurnian, baptisan pemutahiran. Tidak ada. Itu adalah ajaran Nikolaus zaman sekarang. Ini gua kasih lihat nih. Gua bisa ya dengan cara begini. Gua bisa. Akhirnya apa? Melenceng dari Torah itu yang dibenci oleh Bapa Yahweh. Sekarang istilahnya apa? Man-made law. Ya. Kalau Torah itu adalah law, hukumnya Bapa Yahweh. Tetapi ajaran Nikolaus man-made law, hukum buatan manusia. Kelihatannya bagus, tetapi nabi palsu. Nabi palsu. Ya, Bapak Gembala sering mengajarkan gimana caranya kita tahu ini palsu atau asli. Kita harus tahu pedomannya, ya, tahu Torahnya, tahu firmannya, ya. Oleh karena itu tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya, tetap andalkan Bapa Yahweh. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua.